Dan dia juga pernah ngelihat sepasang sosok hantu tua berkulit putih pucat, dan itu dia ngelihat setiap malam selama 8 bulan terakhir mereka tinggal di rumah itu. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis, atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Oke, di video kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan, dan cerita ini diambil dari pemilik akun Senaim di platform Quora yang diupload sekitar 6 tahun yang lalu. Dimana saat itu dia tinggal di sebuah daerah yang ada di Korea Selatan. Pengalaman horor seperti apa sih yang dialami oleh Sena dan keluarganya? Tonton video ini sampai habis ya. Dan kalau misalnya kalian mau baca ceritanya langsung, linknya akan aku sertakan di description box. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Sekitar 4 tahun yang lalu sebelum ceritanya ini diupload ke Quora, jadi ya kira-kira 10 tahun yang lalu dari tahun sekarang. Nah, Sena ini tinggal di sebuah kota yang bernama Daegu di Korea Selatan. Dan sampai saat ini nih, si Sena ini masih sangat bingung dan dihantui rasa penasaran tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami waktu itu. Sena ini tinggal di sebuah tempat yang bernama Apsan atau Gunung Ap, di mana di lingkungannya itu cukup banyak bangunan tua. Dan selain itu lingkungan tempat tinggalnya ini juga banyak banget rumor tentang hal-hal mistis. Salah satunya nih, di sana itu ada sebuah apartemen tua dan dulunya pernah ada kejadian seseorang bunuh diri di rooftopnya. Nah, sejak kejadian itu banyak yang bilang kalau orang-orang di sekitar sana sering melihat sosok yang wujudnya itu hitam dan tinggi di sekitar sana. Dan gak cuma Sena dan keluarganya aja yang ngalamin peristiwa horor atau adanya aktivitas supranatural di dalam rumahnya, tapi temannya Sena ini yang juga tinggal di lingkungan yang sama juga ngerasain hal-hal yang sama. Sebut aja nama temannya itu Rara. Nah, Rara ini tinggal di sebuah rumah 2 lantai sama temennya. Nah, Rara ini tinggal di lantai 2 sedangkan temennya itu tinggal di lantai 1. Setiap malam Rara ini sering melihat ada sosok hitam di rumah itu, dan biasanya nih kalau abis lihat itu dia jadi parno dan gak berani buat mandi. Terus nih, kebetulan si Rara ini melihara anjing, dan yang bikin suasana itu makin horor, anjingnya terus-terusan menggonggong di sepanjang malam. Dan gak jarang juga dia ini sering ngeliat ada bola hitam yang melayang-layang di sekitar rumahnya. Kadang bola hitam itu ada di luar dan kadang juga ada di dalam rumah. Dan waktu itu pas si Rara ini nanya ke temannya apakah dia juga ngalamin hal yang sama. Seremnya nih, ternyata teman serumah si Rara ini juga mengalami gangguan-gangguan aneh, dan dia juga pernah ngelihat sepasang sosok hantu tua berkulit putih pucat, dan itu dia ngelihat setiap malam selama 8 bulan terakhir mereka tinggal di rumah itu. Oke, sekarang kita masuk ke cerita horor yang dialami sama si Sena. Nah, rumah Sena ini berdekatan dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Sena waktu itu pindah bersama keluarganya ke sebuah rumah tua yang usianya itu udah 40 tahunan. Ya, meskipun umur rumah itu udah tua, tapi rumahnya udah direnovasi. Dan yang menarik dari rumah itu adalah dia bener-bener seperti rumah zaman dulu ala Korea. Jadi kayak suasana rumah jadulnya itu berasa banget. Nah, gak lama setelah pindah ke rumah itu, Sena dan keluarganya ini mulai mengeluhkan air yang keruh dan berbau busuk. Berkali-kali tuh Sena ini ngelapor tentang keluhan yang ia alami. Terus setelah sebulan tinggal di sana, keluarga Sena ini baru mulai bersihin ruang bawah tanah dan gudang tua serta ada kandang anjing kosong. Nah, semenjak keluarganya ini ngeberesin area-area tadi, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu. Waktu itu pukul 4 pagi, gak tahu kenapa tetangga sebelah rumahnya ini berteriak-teriak dan meminta putranya untuk menutup gorden. Bahkan setelah gorden itu ditutup, ibu-ibu itu masih tetap berteriak-teriak dan mengatakan tentang pembunuhan berdarah. Selama 6 bulan keluarga Sena itu tinggal di sana, ibu-ibu itu selalu mengatakan hal yang sama sambil berteriak-teriak dan selalu di jam 4 pagi. Hingga akhirnya karena banyak banget keluhan dari warga sekitar, ibu-ibu dan anaknya itu pun diusir dari sana. Nah, terus pernah juga ada kejadian, waktu itu udah malam banget dan seluruh keluarga Sena ini udah pada
pada tidur, tiba-tiba TV dan seluruh alat elektronik yang ada di rumah itu menyala secara bersamaan dengan volume maksimal yang otomatis ngebangunin seisi rumah. Dan kejadian aneh malam-malam itu nggak cuma terjadi sekali dua kali aja, tapi kejadiannya itu terus-terusan terjadi sampai akhirnya setiap malam mereka nyabut-nyabutin seluruh alat elektronik yang tersambung ke listrik biar nggak ada lagi elektronik yang tiba-tiba nyala dan ngebangunin seisi rumah. Kejadian aneh lainnya nih, nenek Sena banyak banget nyimpan koleksi jam-jam antik sampai jam elektronik milik kakeknya Sena. Satu ketika seluruh koleksi jam yang disimpan oleh nenek Sena tiba-tiba mati secara bersamaan. Gara-gara hal itu mereka semua pun memutuskan untuk mengeluarkan baterai dari semua jam. Terus nih pamannya Sena yang kebetulan waktu itu tidur di lantai atas sering banget ngerasain ada hawa dingin walaupun waktu itu di Korea lagi musim panas. Saking dinginnya nih, dia bahkan gak perlu ngidupin AC di cuaca yang benar-benar panas. Hal yang paling aneh yang dialami keluarga Sena ini adalah ketika intercom di rumah mereka ini tiba-tiba ada yang mencet. Nah pas intercom itu bunyi, saat itu pintu belakang rumahnya juga tiba-tiba ada yang ngetok dan suaranya itu kenceng banget. Awalnya Sena ini mengira kalau itu adalah petugas gas yang mengantarkan gas pemanas. Terus dicek lah tuh sama neneknya Sena ke pintu belakang. Pas neneknya ini buka pintu, neneknya ini ngerasa ada yang menarik pintu itu dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah secara paksa. Tapi untungnya nenek Sena ini cepat tanggap. Dia langsung narik pintu dan ngunci pintu belakang. Waktu itu Sena ini langsung ngambil pisau dapur dengan asumsi kalau yang datang itu adalah maling. Sena pun kemudian jalan ke pintu belakang dan mengecek untuk melihat siapa yang ada di luar. Pas dicek ternyata nggak ada siapa-siapa, dan yang lebih anehnya lagi pintu gerbang si Sena ini dalam kondisi tertutup. Nah gerbang rumah si Sena ini tingginya itu 5 kaki dengan pecahan kaca di bagian dinding atasnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk dan keluar dengan cara memanjat, otomatis mereka pasti bakalan luka dan ninggalin jejak entah itu kulit atau darah di bagian pagar rumahnya. Terus karena ngerasa ada yang gak beres, Sena langsung menghubungi petugas gas buat mastiin yang datang tadi dia atau bukan. Tapi petugas gas itu bilang kalau dia sedang berada di sisi kota yang berbeda. Nah waktu itu mulailah tuh muncul rasa takut dan Sena pun langsung nelfon polisi untuk melaporkan pembobolan yang hampir aja terjadi di rumahnya. Gak lama dari itu polisi pun datang, tapi saat itu mereka ini menyimpulkan bahwa gak ada bukti terjadinya pembobolan dan gak mungkin banget orang bisa melarikan diri dengan begitu cepat. Nah untungnya waktu itu di rumah Sena ini ada CCTV. Dicek lah tuh apa yang sebenarnya terjadi waktu itu dan siapa orang yang mencoba untuk memasuki rumah Sena. Pas dicek, Sena ini bener-bener kaget karena gak ada satupun orang di luar rumah. Dan waktu kejadian ada yang mencoba masuk dengan menarik pintu itu, sebenarnya di luar gak ada siapa-siapa. Karena dirasa udah gak bener, akhirnya keluarga Sena pun langsung beres-beresin barang dan dalam waktu 1 bulan mereka pindah ke kota lain. Walaupun sebenarnya keluarga Sena ini sama sekali gak pernah ngelihat secara langsung sosok yang mengganggu di rumah mereka, tapi suasana dan juga lingkungan di tempat itu bener-bener bikin mereka gak nyaman. Terus ternyata nih, usut punya usut, tempat tinggal Sena ini deket sama kuil dukun. Dan mungkin aja di tanah itu pernah terjadi perang dan banyak orang yang mati di sana. Terus yang paling ngagetin, pemilik asli dari rumah tersebut mengalami gangguan jiwa selama 30 tahun terakhir hidupnya dan dia ini hidup dalam kekurangan. Terus setelah dia meninggal, rumah tersebut langsung dijual oleh putranya ke keluarga Sena. Oke guys, jadi itu tadi cerita horor yang dialami oleh Sena dan juga keluarganya tentang pengalamannya tinggal di lingkungan horor selama beberapa bulan. Dan gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya cerita horor yang mau aku bacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan update terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!